Bab 530. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Manfaat apa yang akan diterima dari memenangkan kompetisi? Kami akan dapat secara eksklusif mengirimkan perlengkapan perang kepada Lord, selama 1 tahun. Kami juga akan ditampilkan dalam rekomendasi kepada wisatawan. Dan sebagai hasilnya, akan memperoleh pendapatan yang sangat besar. Petik 2. Pangea 2 kali lebih besar dari Reidan, kota terbesar kedua di Kerajaan Eternal. Tidak seperti Reidan, itu selalu penuh dan memiliki populasi yang tinggi. Blacksmith yang memenangkan kompetisi ini memang bisa mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar. Mereka akan dihormati sebagai blacksmith terbaik di Pangea. Jadi, memenangkan kompetisi blacksmith adalah impian semua blacksmith di Pangea. Tapi, itu bukan satu-satunya tujuan White. Dan, kami menjadi memenuhi syarat untuk memasuki Dungeon Kastil Tuan. Dungeon Kastil Tuan. Bahkan, ada kastil yang berisi Dungeon. Wilayah Chris adalah contohnya. Chris terkenal, karena memiliki bos vampir yang muncul di Dungeon istananya dan mengumpulkan eliksir. Seperti yang terjadi, wilayah Grid tidak memiliki Dungeon pribadi. Aku mendengar jika Dungeon Kastil juga merupakan tempat yang baik untuk mengumpulkan barang-barang langka. Rencana Overgearet memperkuat Lawel, termasuk pendudukan semua kastil di benua barat dan memonopoli Dungeon. Itu tidak layak. Mata Grid pulih dari keserakahan mereka. Pada saat yang sama, mereka menajamkan. Apa yang ada di Dungeon Pangea? Jarum lapis baja. Jarum lapis baja. Musuh yang membunuh ayahku, monster yang menghasilkan benang perak, yang diimpikan semua blacksmith. Benang yang terbuat dari perak. Benang perak itu terdengar biasa. Tapi, jika itu adalah benang perak sederhana, blacksmith Pangea tidak akan bermimpi untuk mendapatkannya. Ini tidak seperti benang perak normal. Itu adalah benang perak yang diperoleh oleh armor perak yang dikenakan oleh jarum lapis baja, yang meleleh dari darah busuk mereka. Benang perak ini diperkeras oleh proses ini, berulang selama bertahun-tahun. Dikatakan, tidak pernah merusak dan memberikan efek misterius. Ayahmu terbunuh oleh jarum lapis baja. Seperti yang kamu harapkan, ayahku memenangkan kompetisi beberapa tahun yang lalu, memasuki Dungeon untuk mendapatkan benang perak, dan terbunuh oleh jarum lapis baja. Ayah White mendapat masalah, ketika dia memasuki Dungeon dengan pasukan Lord yang secara teratur memasuki Dungeon. White takut, dia akan melangkah di jalan yang sama dengan ayahnya. Tapi, dia lebih marah dan lebih rakus daripada takut. Aku pasti akan menciptakan Red Phoenix Bow, memenangkan kompetisi, mendapatkan akses ke Dungeon, dan mendapatkan sumber daya dari Lord. Aku akan menyapu jarum lapis baja dan menggunakan benang perak untuk membuat bengkel White Hammer menjadi bengkel terbaik. Itu adalah impian ayahku. Petik 2. Harem. Mata Grid berubah sekali lagi, ketika dia melihat White. Ada kehangatan di matanya. Berdasarkan ideologi kemanusiaan dari Pakmas Descendants, Blacksmith's Affection diungkapkan. Blacksmith dengan mimpi terlihat bagus. Itu pada saat itu. Melelahkan. Sebuah kues telah dibuat. Menangkan kompetisi bengkel. Kesulitan, SSS. Anda adalah penerus teknik dan kehendak Pakma. Anda memiliki ideologi kemanusiaan Pakma untuk menggunakan Blacksmith untuk memberi manfaat kepada orang lain. Anda terkesan dengan White, yang mencoba menjadikan White Hammer sebagai bengkel terbaik di Pangea, untuk ayahnya. Bantu White memenangkan kompetisi bengkel. Saat palu White Hammer dinobatkan Blacksmith terbaik di Pangea, Anda akan memiliki sekutu mutlak di Pangea. Clear Conditions. Red Phoenix Bow yang dipulihkan dengan nilai unik atau lebih tinggi. Quest Reward. Afinitas White adalah Max. Afinitas Tuan akan meningkat sebesar 30-80 poin. Kompensasi yang berbeda akan diperoleh, tergantung pada afinitasmu dengan Tuan. Hak untuk memasuki Dungeon Kastil Pangea. Level akan naik 1 tingkat. Kegagalan quest. Afinitas dengan White akan menurun. Reputasimu di Pangea akan turun. Baik. Keinginan Grid untuk berpartisipasi dalam kompetisi tumbuh. Dia punya alasan dan bahkan akan menerima kompensasi. Jadi, tidak ada alasan bagi Grid untuk menolak. Apakah kamu ingin menerima quest? Hanya ada 2 opsi di jendela notifikasi. Ya atau tidak. Grid memilih ya tanpa ragu-ragu. Sekarang, Grid. White merespons setelah pencarian diterima. Sebenarnya, aku tidak yakin tentang penanganan kayu White Phosphor dengan benar. Aku bisa mendapatkan daya tahan yang lebih baik daripada sebelumnya berkat itu. Tapi, aku tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Tapi, sebagai penebang kayu legendaris, bukankah kamu juga berspesialis dalam kayu bakar? Itu, aku bertanya, meskipun malu. Apakah kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi ini, sebagai anggota bengkelku? Petik 2. Blacksmith legendaris dikira sebagai penebang kayu. Grid merasa malu, karena perkembangannya berbeda dari yang ia harapkan. Tapi, dia mengangguk. Aku mengerti. Aku akan membantumu. Oh, terima kasih. Aku sangat menghargai itu. Tentu saja, Blacksmith legendaris juga baik dengan Bellow. Grid tidak sulit menangani api. Aku hanya perlu berpartisipasi dalam kompetisi, apapun caranya. Begitu kompetisi dimulai, aku akan memimpin.
Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Han Seokbong. Dia adalah keturunan keluarga bangsawan yang jatuh, dan memiliki masa kecil yang buruk. Namun berkat ibunya yang bijak, dia bisa menjadi pegawai negeri dan naik pangkat. Han Seokbong ditunjuk untuk membantu raja dari kerajaan Cho. Dikatakan, jika kebijakan yang dikembangkan oleh Han Seokbong, membuat kerajaan Cho kuat. Dia adalah jenius yang ditunjuk sebagai penguasa Pangea, pada usia 50 tahun. Pahlawan yang mengangkat nama keluarganya, teladan bagi rakyat jelata, dan harta nasional. Dia bermasalah dalam beberapa tahun terakhir. Itu karena, hilangnya harta karun Pangea, Red Phoenix Bow. Pada akhirnya, Yang Ban dari kerajaan Huan bergerak. 4 harta yang berisi kekuatan dewa. Blue Dragon Dao di kerajaan Rich bagian timur. Tombak Harimau Putih di kerajaan Pa bagian barat. Red Phoenix Bow di kerajaan Cho bagian selatan. Permata kura-kura hitam di kerajaan Sing bagian utara. Kerajaan Huan memberikan keempat harta ini ke setiap kerajaan, dan memerintahkan mereka untuk melindunginya dengan baik. Sekarang, kerajaan Cho telah kehilangan Red Phoenix Bow. Saat itulah, Han Seokbong adalah penguasa Pangea. Yang Ban mengatakan, mereka akan memberiku setengah tahun. Jika dia tidak bisa mendapatkan kembali Red Phoenix Bow dalam waktu setengah tahun, keselamatan Han Seokbong bukan satu-satunya masalah. Kerajaan Cho memiliki banyak perdagangan dengan kerajaan Huan. Jadi, kemungkinan kerajaan Huan akan memberlakukan batasan ketat, selama beberapa tahun. Itu adalah situasi, di mana status kerajaan akan anjlok dan menjadi lumpuh. Han Seokbong merasakan dendam. 3 tahun lalu, seorang pendeta agama jahat yang tidak dikenal, menyerbu Pangea dan mencuri Red Phoenix Bow. Mengapa kerajaan Cho harus didorong ke sudut? Jika kerajaan Cho dilemahkan, Sing Utara akan mendapatkan keuntungan terbesar. Namun, tidak mungkin, jika Sing akan menyebabkan insiden ini. Karena, mereka tahu pentingnya 4 harta suci. Petik 1. Mungkin musuh ada di dalam. Hanya ada beberapa kandidat yang akan mendapat manfaat, jika kekuatan Raja Cho melemah. Seok Hyungong. Adik laki-laki Raja. Tapi, dia tidak berani dan basis dukungannya lemah. Dalam kasus terburuk, mungkin seseorang tahu arti Red Phoenix Bow, dan menginginkannya. Dalam hal ini, mereka mungkin juga mengejar Blue Dragon Dao, tombak harimau putih, dan permata kura-kura hitam. Itu berbahaya. Seluruh benua bisa jatuh ke dalam kekacauan. Tidak, ini bukan masalah yang harus aku khawatirkan sekarang. Jika situasinya menjadi serius, maka orang-orang dari kerajaan Huan akan datang untuk menyelesaikannya. Mungkin. Aku hanya perlu berkonsentrasi, untuk mendapatkan kembali Red Phoenix Bow. Tapi, dia tidak tahu, di mana Red Phoenix Bow berada. Karena komunitas monster di utara, komunikasi dengan luar terbatas. Itu lebih realistis untuk menciptakan harta baru yang akan menggantikan Red Phoenix Bow. Jadi, Han Seokbong menaruh harapan pada Blacksmith Pangea. Tolong, aku harap, kamu akan menciptakan Red Phoenix Bow tahun ini. Sebuah batu nisan yang terbuat dari batu giok putih. Suara seorang wanita tua memasuki telinganya, ketika dia melihat tempat Red Phoenix Bow akan berada. Wajahmu menjadi semakin cemas semakin hari berlalu. Tidakkah akan lebih beracun, jika kamu merasakan kecemasan yang tidak berarti? Ibu. Han Seokbong mengingat pemilik suara itu dan bangkit dari tempat duduknya. Dia mengkhawatirkan ibunya, yang berusia 80 tahun. Dia seharusnya tidak datang jauh-jauh ke sini. Lututmu akan sakit, jika terus naik turun tangga. Han Seokbong berlari ke ibunya, membantunya berdiri saat dia menyerahkan kuas tulis. Ibumu masih baik-baik saja. Jadi, jangan khawatir. Jangan lupa, jika kamu harus selalu tenang. Latih pikiran dan tubuhmu. Mendesah. Ibu Han Seokbong meniup lilin yang diletakkan di sekitar batu nisan, batu giok putih. Kemudian, dia duduk di kamar yang gelap. Mulai sekarang, aku akan mengiris kue beras. Jadi, tenangkan dirimu. Ya, aku mengerti, Ibu. Ibunya selalu berada di sisinya, sejak kecil. Dia muncul, setiap kali dia merasa bingung dan cemas. Begitu aku mulai menulis sesuatu, kepalaku selalu jernih dan pikiranku tenang. Han Seokbong tersenyum ceria, dan mulai melakukan kaligrafi. Menulis dalam kegelapan adalah perkembangan baru. Wajar, jika tulisan tangan menjadi miskin. Sebuah topi. Ibu Han Seokbong memotong jarinya, sambil mengiris kue beras. Itu adalah sesuatu yang sering terjadi, dan itu hanya potongan kulit kecil. Hei, siapa ini? Bukannya White si pucat dari White Hammer Bengkel. 1 jam sebelum kompetisi, seorang tamu datang ke Blacksmith White Hammer yang mengumpulkan bahan, untuk digunakan dalam kompetisi ini. Itu adalah pemilik bengkel Blue Flames, Heno. Bengkel White Hammer telah dipermalukan selama 3 tahun terakhir. Dan itu tidak akan bisa menang lagi di tahun ini. Apakah kamu menikmati sedikit kesenangan terakhirmu? Heno adalah seseorang dengan penampilan yang baik dan menghibur. Tapi, nada dan kata-katanya tidak menyenangkan. Ayahmu akan sedih. Bengkel White Hammer akan segera dihancurkan, karena blacksmith yang tidak bisa menangani api, dijadikan penerusnya. Petik 2. Heno berbicara tentang ayah White yang sudah meninggal. White sangat marah. Tapi, dia berusaha untuk bersabar dan tidak menunjukkan kemarahannya. Pada akhirnya,
Kata-kata Henoh tidak salah. Jika dia menjadi marah sekarang, bukankah itu membuat Henoh tertawa lebih banyak? Aku merasa kasihan pada ayahku. White bersalah menjadi anak yang buruk. Kuok. Darah mengalir saat White membentuk kepalan ketat. Blacksmith harus menghargai tangannya. Grit melangkah maju, dari tempat dia memperhatikan situasinya. Dia mengeluarkan perban yang ia gunakan, ketika dia masih kecil dan menyerahkannya kepada White. Sebelum, berbicara dengan Henoh. Apakah kamu pandai menangani api? Henoh menganggap itu konyol. Apa ini? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Seorang pemula sepertimu berani mengganggu pembicaraan antara orang dewasa. Apakah ini etikamu? Orang dewasa apa? Hanya ada perbedaan 10 tahun di antara kita. Hah? Level Blacksmith White Hammer sangat rendah. Aku tidak suka jenis kekasaran ini. Cek tes, sungguh. Semua orang berbakat berkumpul di bengkelku. Yah, pemenang tahun ini jelas. Mari kita rayakan terlebih dahulu. Puhahat. Pria yang lucu. Pergi ke ruang tunggu lain hanya untuk berdebat. Gangster yang sempurna. Grit tidak menyukai tipe orang ini. Aku harus mengalahkanmu dulu. Seorang penebang kayu membuat pernyataan yang tidak masuk akal, tentang mengalahkan penguasa bengkel Blue Flames. White tidak mendengarnya. Dia berusaha menelan amarahnya.